Tuhan itu pada saat Tuhan berdiri sendiri, belum ada makhluk diciptakan oleh Tuhan. Pada diri Tuhan itu ada sifat kalam. Kalau di bahasa Ibrani, pada diri Tuhan itu ada P. P itu mulut, atau kemampuan yang dimiliki oleh Tuhan menciptakan di luar daripada dirinya, yang disebut makhluk. Karena Tuhan itu adalah Khalik, maka di luar Khalik adalah makhluk ciptaan. Nah, saya ingin informasi akurat dari saudara Meme. Pada diri Tuhan, ketika Tuhan ingin mengadakan sesuatu yang tidak ada menjadi ada, Tuhan itu berfirman. Betul atau betul? Betul, Pak Juma. Oke. Pada saat Tuhan berfirman, Tuhan mengeluarkan firman itu dari P, dari mulutnya. Betul? Kalau berkaitan tentang dari mulut atau tidak, karena mulut itu identik dengan makhluk, maka saya tidak bisa memastikan bahwasan firman itu keluar dari mulutnya. Enggak, kita menggunakan perspektif logika. Bukan logika, firman Tuhan yang Anda katakan firman Tuhan di dalam di dalam kitab saudara. Contoh misalnya kitabnya orang Yahudi yang ada di kitab saudara sekarang, Yesaya 55. Coba Anda lihat di sana apa yang diterangkan kemudian. Yesaya 55 nomor 11. Ya, firman-Ku yang kuutus kembali kepadaku tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang Kukehendaki. Keluar dari mana itu firman? Dari mulutku. Nah, mulut itu sifat, ya kan? Karena Tuhan itu bukan makhluk kan? Berarti Tuhan memiliki P. P itu adalah mulut yang menjadi sumber titah atau perintah. Nah, ketika kemudian perintah keluar dari mulut, mulut ini tidak pernah lepas dari Tuhan. Betul? Ya, mulutnya pasti lengket sama seperti manusia kan? Manusia mungkin terlepas mulutnya. Oke. Pada saat kemudian mulut mengeluarkan perkataan, jadilah bumi. Maka bumi ini jadi. Benar. Betul? Benar. Nah, bumi pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Betul? Ya, benar. Oke. Nah, kalau Anda sudah mengakui bumi pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Nah, Yesus ini keluar dari mana dan seperti apa? Silakan. Yesus ini keluar dari Allah dan akan kembali kepada Allah, seperti di Yesaya 55 ayat 11. Begini saya jelaskan dulu biar umat-umat yang di bawah tersadarkan oleh Meme Bos. Ya. Kita akan kembali kepada Yesaya 55 ayat 11 dulu. Bahwasan firman-Ku kembali kepadaku tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang Kukehendaki. Artinya di sini ditegaskan firman itu kembali lagi kepada Bapa. Nah, Yesus ini dari mana asalnya? Yohanes 6, aku telah keluar dari Bapa. Dan setelah dia keluar dari Bapa menjadi manusia, dia kembali kemana? Dia mengatakan, aku akan kembali kepada Bapakku. Sama seperti Yesaya 55 ayat 11. Jadi firman yang ada di dalam Alkitab itu, setelah dia melakukan penciptaan, maka dia kembali kepada Bapaknya. Nah, sekarang ketika Yesus itu keluar dari Tuhan, dia itu keluar dari mulut. Saya tidak tahu. Saya tidak bisa mendefinisikan mulut itu bahwa seperti mulut manusia, tetapi memang dijelaskan di dalam kitab saya bahwa firman itu keluar daripada mulutku. Mulut itu saya tidak tahu apakah seperti makhluk, saya tidak tahu. Bukan. Maksud saya sifatnya itu sama seperti bumi. Bumi itu pada mulanya adalah firman yang keluar dari mulut Tuhan. Apakah Yesus juga demikian? Tidak. Alasannya? Baik, saya menjelaskan kepada Anda ataupun teman-teman di bawah supaya tersadarkan. Kekristenan itu mengimani ada dua firman, yaitu firman yang menjadikan alam semesta dan firman yang menjadi. Firman yang menjadikan alam semesta ini adalah Kekristenan itu mengimani ada dua firman, yaitu firman yang menjadi dengan firman menjadikan alam semesta.
Jadi firman menjadikan alam semesta ini adalah firman yang keluar dari Allah ini yang menciptakan segala sesuatu. Tadi katanya Lalu mulut ada- Tuhan, Mei. Tadi katanya mulut Tuhan tidak bisa terlepas dari Tuhan. Kenapa mulut Tuhan jadi manusia? Enggak, saya tidak mengatakan mulut Tuhan menjadi manusia. Saya katakan firman-Nya yang menjadi manusia. Iya, berarti kalau firman-Nya menjadi manusia berarti suara yang keluar dari mulutnya yang menjadi manusia, Iya. bukan mulutnya kan? Ketika saya berbicara tidak mungkin mulut saya ikut keluar, tetapi yang keluar hanyalah suara saja. Jadi yang menjadi manusia itu adalah suaranya, bukan mulutnya. Tunggu. Sang firman itu kan mulut, sang pemilik mulut, ya kan? Ketika Yo. sang firman ingin menciptakan sesuatu, maka sesuatu itu keluar melalui mulut. Bukan mulut yang Benar. menjadi sesuatu. Ya. Bagaimana dengan Yesus? Apakah mulut Tuhan yang menjadi Yesus? Yesus firman Allah yang keluar dari Allah itu yang menjadi Yesus, bukan mulut Tuhan. Jadi mulut mulut dengan suara itu berbeda. Oke, berarti Yesus itu bukan Tuhan itu sendiri karena dia bukan mulut Tuhan, dia bukan sang firman. Yesus Betul? adalah cahaya Allah. Yesus adalah firman Cahaya Allah lagi. yang turun ke bumi untuk memancarkan bumi, sama seperti matahari Iya, menurunkan iya. cahayanya untuk memancarkan Iya. matahari di bumi, Iya. memancarkan cahaya di bumi. Tunggu Jadi dulu. matahari dengan cahayanya tidak bisa dipisahkan. Yesus dan Bapaknya tidak bisa dipisahkan, tetapi bisa dibedakan. Jangan ke sana dulu, jangan ke sana ke matahari, jangan dulu. Ini Tuhan memiliki mulut. Segala sesuatu yang keluar dari Tuhan itu pasti melalui mulutnya. Karena dengan mulut Tuhan melakukan apa yang Dia kehendaki, kan gitu. Saya jadilah bumi, maka bumi jadi. Pada mulanya bumi itu adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Tuhan. Dan Allah. firman itu Adalah firman Allah. Iya, adalah Allah dan firman itu adalah Allah. Oke. Nah, sekarang pada saat kemudian Yesus keluar dari Tuhan, mulut Tuhan itu sifat kalam yang ada pada diri Tuhan itu masih melekat pada diri Tuhan. Makanya ketika Yesus datang ke atas muka bumi, Dia masih menerima firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kenapa? Karena Yesus ini bukan mulut Tuhan. Dia adalah makhluk yang keluar dari Khalik. Sampai sini paham? Baik, saya akan menjelaskan itu. Seharusnya itu dikomparasikan di dalam peristiwa Yohanes juga bisa. Ketika Yohanes membaptis Yesus, ada suara Tuhan dari langit. Nah, itu disebut bahwa Allah Maha Hadir. Nah, Allah Maha Hadir ini dijelaskan di mana? Di dalam Mazmur Daud menjelaskan bahwasan ketika aku menatapkan wajahku ke arah barat, engkau ada di sana. Ketika aku menatapkan wajahku ke arah timur, engkau ada di sana, dan engkau ada di mana-mana. Oke. Nah, ini disebutkan bahwasan Tuhan itu bisa berada di mana-mana. Nah, sekarang kita persoalkan. Bentar. Nah, sekarang kita persoalkan ketika firman Allah turun menjadi manusia, apakah Allah bisu? Tidak. Allah bisa memancarkan suaranya itu dari berbagai macam arah dalam waktu yang bersamaan. Salah. Tuhan itu bisa bisu kalau mulutnya yang turun menjadi makhluk karena Dia sudah kehilangan mulut. Ini yang keluar jadi makhluk ini bukan mulut, tetapi sesuatu yang keluar dari mulut. Mulut masih tetap. Iya. Sama seperti ketika Anda mengatakan Tuhan Maha Hadir. Sabar. Tuhan Maha Hadir. Sekarang Bang Suma itu hadir di hadapan Anda sekarang ini. Tapi apakah yang datang ke Anda itu adalah Bang Suma? Ya, tetapi Bang Juma tidak bisa memunculkan suara dari berbagai macam arah. Lah, masalahnya ini dimensi saya hadir di hadapan saudara. Iya, pada saya saat tahu. dengarkan saudaraku, pada saat Yesus ada di Yerusalem, Dia tidak ada di Indonesia. Kenapa? Karena Dia ada di sana. Dia tidak ada di Mekah. Bukan, itu salah, Bang. Salah. Bentar. Tuhan Kenapa salah? Apakah Pak? Dengarkan. Iya, dengarkan saudaraku. Ketika kemudian Yesus ada di tanah Yudea, apakah Dia ada di tanah Bugis? Jawab. Oke, saya jawab ya. Di dalam Kristen itu mengimani Allah Maha Hadir itu contoh. Ketika Yesus sedang berada di Yerusalem, apakah Dia tidak bisa berada di mana-mana? Bisa. Yesus itu bisa berada Nah, di sekarang mana-mana. saya tanya. Sekarang saya tanya pertanyaan yang sama. Apakah di Malaysia, di Jepang, di Amerika sekarang ini Bang Suma hadir di sana? Sekarang ini? Bang Juma bukan maha kuasa. Tunggu. Apakah sekarang Bang Suma bisa menyatakan diri di Amerika hari ini, saat ini juga? Bang Juma bukanlah seseorang yang maha hadir, tetapi Tuhan bisa maha hadir karena Dia maha kuasa.
Tunggu. Sekarang orang-orang di Amerika, khususnya di Gedung Putih sekarang, lantai 17, mereka sedang mendengarkan Bang Suma live dengan Anda. Apakah mereka merasakan kehadiran Bang Suma di sana? Jawab. Itu berkaitan tentang teknologi. Nah, itulah Tuhan. Kalau manusia bisa kemudian hadir di mana-mana, bagaimana dengan Tuhan? Berarti Bang Juma maksud tadi bahwasan Tuhan itu sedang live gitu, bisa hadir di mana-mana gitu? Yes. Oh, berarti Betul. Tuhan sedang live di atas tatanya, Yes. lalu live-nya itu dipancarkan kemana-mana gitu? Betul. Tuhan tidak pernah tidur. Dia selalu live, terus-menerus. Tidak pernah offline Tuhan itu. Tidak pernah Ya, offline. Tuhan sedang live itu siapa yang syutingnya siapa? Apa? Tuhan Tuhan syuting? jika sedang live itu siapa yang syuting? Enggak, bukan live TikTok meme bos. Lu bener-bener lu ya. Apa? Live di mana? Yang dimaksud Bang Juma ini Tunggu, adalah live TikTok. Oh, kamu nggak nangkap ya? Tunggu. Yang dimaksud Bang Juma ini live TikTok, bro. Ini, dengarkan saudaraku Meme, dengarkan. Ini pendekatan mantik namanya ya. Sekarang ini yang merasakan kehadiran Bang Suma 450 manusia. Mereka tersebar kemana-mana. Ada di Jawa, ada di Sumatera, ada di Kalimantan. Mereka merasakan kehadiran Bang Suma. Apakah Bang Suma itu banyak? Satu. Bang Suma yang ada yang didengarkan mereka itu apakah adalah Bang Suma? Bukan, suaranya aja. Nah, suaranya aja. Jadi yang datang kepada mereka bukan mulutnya Bang Suma kan, tapi suaranya Bang Suma. Bukan. Oke, yang datang keluar dari rahimnya Ibu Maria itu Tuhan atau mulut Tuhan atau Oke, firman Tuhan? Sekarang saya jawab. Bang Juma ketika live ditonton oleh seluruh Indonesia. Apakah mereka tonton itu atau mereka yang mendengar suara itu, apakah Bang Juma saya katakan tidak? Ya. Karena Bang Juma tidak menjadi, tetapi Yesus itu firman Allah yang menjadi manusia. Oh, nggak bisa sayang, nggak bisa. Sayangku yang cantik, nggak bisa. Nggak boleh Anda mengatakan itu. Itu Anda menjangkali akal setan, nggak boleh. Sekarang gini, gimana? Bang Juma itu bisa hadir di mana-mana melalui live-nya, tetapi Bang Juma tidak akan bisa menjadi. Tetapi Yesus hadir di mana-mana, dia bisa menjadi manusia, ataupun bisa menjadi awan, ataupun bisa menjadi api. Dengarkan. Dalam waktu yang bersamaan bisa. Dengarkan. Ketika kemudian orang-orang menikmati suara Bang Suma, itu bukan Bang Suma yang menjadi suara, bukan. Tetapi itu adalah sesuatu menjadi pribadi baru yang bersumber dari mulut Suma. Begitulah Allah. Allah mengeluarkan firman itu terlontar ke bumi. Ketika kemudian sampai kepada Maria, instruksi Tuhan agar dia hamil, melahirkan seorang manusia. Keluar manusia itu bukan Tuhan, bukan mulut Tuhan. Sama, suara yang kamu dengarkan bersumber dari Bang Suma, tapi itu bukan Bang Suma, tapi itu adalah suara Bang Suma. Makanya suara itu tidak akan melakukan, misalnya saya mengatakan Meme, tidak mungkin sampai di sana menjadi bom. Oke, sekarang saya jawab. Suara Bang Juma yang saya dengar sekarang itu tidak bisa menjadi manusia. Yeah. Tetapi Yesus itu suara Allah yang bisa menjadi manusia. Maka Yohanes 1 ayat 14 itu firman itu telah menjadi manusia. Berbeda. Salah Anda. Salah. Kenapa dia bisa menjadi manusia? Karena instruksinya memang jadilah manusia. Maka dia tidak menjadi kucing. Karena perintahnya adalah menjadi manusia. Sama ketika saya mengatakan Meme yang ganteng, maka yang muncul di kuping Anda adalah Meme yang ganteng. Masalahnya sekarang kalau Anda tuli bisu dan buta, ucapan Meme yang ganteng Anda menarasikan Meme yang buruk rupa. Berarti kuping Anda tidak berfungsi, kalbu Anda tidak berfungsi. Begini, firman yang menjadi itu begini Bang Juma. Ketika saya menjadikan kursi, berarti bukan saya itu menjadi kursi, tetapi saya menjadikan. Tetapi kalau saya menjadi kursi, berarti wujud saja itu berubah menjadi kursi. Kalau saya menjadikan kursi, contoh begini ya, firman Allah menjadikan alam semesta. Artinya dari firman ini menjadikan seluruh alam semesta, bukan berarti firman ini berubah wujud menjadi alam semesta, bukan. Nah, sama seperti sekarang bentar. Berarti Anda sudah paham. Bentar. Nah, sama seperti saya, contohnya begini. Udah paham berarti. Udah paham berarti. Nah, contohnya saya. Ayo. Nah, contoh saya begini ya.
Ini mantik ya. Itu Kita tolong yang belajar lain mantik di ya. mute dulu supaya dialognya terarah, karena saya tidak mau dialognya nanti ini ya. Teman-teman di bawah tolong koin untuk saudara kita Meme Bos supaya dia Oke, tidak saya lari. lanjutkan ya. Ya. Ayo. Oke, saya lanjutkan. Firman yang menjadi dengan firman penciptaan itu berbeda-beda. Bedanya begini, saya memberikan analogi kepada diri saya. Saya menjadikan kursi berarti saya membuat kursi. Tetapi kalau saya menjadi kursi berarti perubahan wujud. Nah, sama seperti firman Allah. Firman Allah menjadikan seluruh alam semesta bukan berarti firman itu berubah wujud menjadi alam semesta. Itu bukan. Tetapi kalau firman itu berubah wujud menjadi alam semesta berarti firman Allah itu yang berubah wujud. Oke, baik. Sekarang ketika Tuhan berfirman, jadilah kursi. Apakah Tuhan yang menjadi kursi? Bukan. Ketika dia itu. Oke. Ketika Tuhan mengatakan, jadilah Yesus. Apakah Tuhan yang menjadi Yesus? Tuhan tidak pernah mengatakan bahwa jadilah Yesus, tidak ada. Tetapi dia mengatakan suara itu yang menjadi Yesus. Jadi kalau Tuhan tidak pernah mengatakan jadilah Yesus, apatah lagi Tuhan yang langsung menjadi Yesus. Mengatakan aja gak pernah. Tapi yang saudara harus pahami, baca Lukas 1, Lukas 2, Matius 1. Bagaimana kemudian Roh Kudus datang kepada Maria menyatakan, yang maha tinggi menghendaki engkau hamil dan melahirkan seorang anak. Itu firman Tuhan yang datang. Firman Tuhan yang menginginkan supaya Maria hamil. Nah, ketika Maria hamil, apakah Tuhan yang menjadi Yesus? Oke, saya jawab. Tunggu. Apakah Tuhan yang menjadi Yesus yang keluar dari mulut rahim Maria? Jawab. Saya jawab. Oke. Ya, silakan. Ketika Gabriel menyampaikan kabar baik kepada kepada Maria bahwa engkau akan mengandung dari Roh Kudus, apakah yang dikandung oleh Maria itu adalah Tuhan? Saya katakan ya, dia adalah Tuhan karena dia adalah firman Allah. Berarti ketika Tuhan menjadi kursi, maka yang menjadi kursi itu adalah Tuhan. Saya sudah katakan tadi bahwasan saya menjadi dengan saya menjadikan itu berbeda definisinya. Di mana dia mengatakan saya menjadikan diriku daging? Di mana tuh? Oke, sekarang saya jawab ya. Kitab Kejadian 1 sampai 6 itu, bentar, saya tidak usah mengutip Kitab Kejadian 1 sampai 6, tetapi saya mengutip Yohanes 1 ayat 3 aja ya. Yohanes 1 ayat 3 ya. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia segala sesuatu tidak dijadikan. Nah, dengar, sabar. Dia di situ mulut Tuhan atau firman Tuhan? Firman Tuhan. Bukan mulut Tuhan. Bukan firman Tuhan. Jadi ketika Tuhan mengatakan jadilah bumi, jadi bumi. Ketika kemudian Tuhan ingin menciptakan langit, apakah firman yang tadi itu yang mengatakan jadilah langit atau kembali mulut Tuhan lagi yang berbicara? Firman itu yang menciptakan. Tunggu. Tadi kan Tuhan mengatakan jadilah bumi. Mulut Tuhan yang mengatakan jadilah bumi, betul? Firman keluar, lalu menjadi bumi. Nah, sekarang ketika Tuhan ingin menciptakan matahari, apakah mulut Tuhan yang firman yang bekerja atau mulut lagi yang bekerja? Firman yang bekerja. Yang tadi itu? Iya. Jadi bukan mulut Tuhan, jadi Tuhan sudah bisu? Bukan, Tuhan tidak bisa bisu. Lah, jadi gimana? Yang menciptakan langit mulut lagi atau sudah firman? Firman, saya sudah katakan tadi firman. Tadi firmannya jadilah bumi. Bumi sudah jadi. Ketika Tuhan ingin menciptakan matahari, yang menciptakan ini mulutnya lagi atau gimana? Ya, firmannya yang menciptakan. Mulutnya tidak bisa menciptakan, Bang Juma. Dari mana mulut itu? Sekarang saya jelaskan kepada Bang Juma secara detail ya. Aduh. Saudaraku inilah. Saya jelaskan kepada Bang Juma secara detail bahwasan mulut Tuhan itu tidak menciptakan alam semesta. Yang menciptakan alam semesta ini adalah suara Tuhan. Nah, suara Tuhan ini keluar dari mulut atau mulut yang keluar dari suara? Ya, keluar dari mulut bukan berarti mulut itu. Berarti mulut yang menciptakan. Mulut yang menciptakan dengan cara mengeluarkan instruksi. Instruksi itulah yang disebut firman, kalimah. Saya bernyanyi bukan berarti mulut saya yang bernyanyi, tetapi suara saya yang bernyanyi. Nah, yang bernyanyi ini apanya? Suara Anda atau mulut Anda?
Ya, apa suara lah. Aduh, memang rusaknya ini. Bagaimana ceritanya suara Anda bernyanyi? Mulut Anda yang bernyanyi. Tuh kalau Oke, nggak ada mulut mulut saya gimana bernyanyi. nyanyinya? Kalau nggak ada mulut gimana? Tapi tidak ada ceritanya Tuhan itu menciptakan alam semesta menggunakan mulut. Lah, tadi Yesaya 55 nomor 11 itu apa? Itu firmanku yang keluar dari mulutku. Artinya ada Iya. firman yang keluar. Artinya apa yang keluar dari mulut, itulah yang tercipta. Berarti yang menciptakan adalah mulut. Mulut. Nah, makanya orang-orang yang mulutnya monyong itu banyak bicara. Kan gitu. Rata-rata yang mulutnya monyong, tebal bibirnya itu banyak bicara. Itu menciptakan alam semesta menggunakan mulut ya. Kalam, sifat. Tadi kan di awal saya katakan kalau di Ibrani namanya P, mulut. Kalau di Islam namanya kalam, sifat. Sifat Allah sama seperti kita manusia. Oh, berarti Tuhan menciptakan alam semesta begini, menggunakan sifat. saya kasih analogi. Meme Bos adalah seorang direktur besar. Bukan direktur. Meme Bos adalah seorang yang kaya raya. Kemudian Meme Bos dengan kekayaannya dia memiliki kekuasaan. Dengan kekuasaannya kemudian dia memerintahkan orang-orang untuk melakukan suatu pekerjaan. Dengan mulutnya pasti dia berbicara. Jadikan saya mau di sini didirikan gedung 5 lantai. Di sini ada lapangan futsal, di sini bandara, di sini pelabuhan, di sini. Apakah kira-kira dengan kuasa yang Anda punya, dengan harta yang Anda punya karena Anda itu memiliki, Anda adalah yang maha memiliki, apakah itu bisa terkabul? Iya. Berarti Bisa, Tuhan kan? Tuhan Bang Juma menciptakan alam semesta menggunakan sifat ya. Iya, betul. Tidak menggunakan suara gitu. Sifatnya itulah yang mengeluarkan suara, perintah, instruksi. Makanya pada diri Tuhan di Islam itu ada sifat, ada yang disebut kalam, kemampuan berfirman, ada yang disebut firman, yaitu hasil daripada kalam. Jadi mulut adalah kalam, suara adalah firman, makhluk adalah dimensi apa yang diinstruksikan oleh mulut. Contoh, motor, knalpot, asap. Motor tidak bisa tanpa knalpot, tidak bisa. Pasti ada corong asapnya, nggak bisa tidak. Pasti ada corong suara keluar. Nah, antara motor asap dengan knalpot tidak bisa dipisahkan. Ketika mulut knalpot ini bersuara, ngeng, keluar asap. Coba Anda baca Mazmur 33 nomor 9. Saya ingin kali ini saudara saya yang baca. Silakan. Aku nggak ada laptop nih. Aku lagi di kebun jadi nggak punya laptop. Silakan bacakan aja. Enggak, bacalah. Ada yang hafal nggak? HP ku nggak bisa keluar dari Komal kalau nggak keluar. 339 ya, Gurunda ya. Gimana? Mazmur 33 nomor 9. Sebab dia berfirman maka semua jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Iya. Nah, dengarkan. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Coba analisa lagi tuh. Sebab Tuhan berfirman, maksudnya sebab Tuhan berkata, maka semuanya jadi. Tuhan berkata nih, jadilah sungai, jadilah laut, jadilah samudra, jadilah petang, jadilah siang, jadilah ayam, jadilah kucing. Jadi semuanya. Memberi perintah, maka semuanya ada. Dengan apa kemudian Allah memberi perintah? Dengan mulut, P, kalam, sifat. Nah gitu. Jadi ketika Tuhan mengatakan Maria hamil, bukan dia yang keluar menjadi manusia, bukan mulutnya yang terlempar turun ke rahim, bukan. Makanya Yesus itu adalah makhluk ciptaan. Makanya Yesus mengatakan, sabar, 30 detik. 30 detik. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 8 nomor 42, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Kenapa demikian? Karena bukan mulut yang terlontar keluar dari Tuhan, bukan mulutnya Tuhan yang terlontar, tetapi sesuatu yang keluar berdasarkan perintah. Dia diperintahkan, maka dia mengatakan, aku datang bukan atas perintahku sendiri. Oke. Gitu. Hei, koin buat Meme Bos, koin. Oke, sekarang saya lagi ya. Silakan. Jadi berbedanya antara Tuhan
Berbedanya, jadi bedanya tuannya Bang Juma dengan tuan saya itu, tuan Bang Juma itu firmannya itu ketika dia menciptakan segala sesuatu tidak kembali kepada Tuhan itu, tetapi dia akan lepas dari Tuhan, berbeda dengan Tuhan kami. Bagaimana Tuhan kalau Tuhan kami- Anda? Gimana Tuhan Anda gimana? Sabar Bang Juma, mungkin Bang Juma hari ini akan sadar apa yang saya jelaskan ini. Ini di bawah itu naikkan koin dulu ya, di bawah ya. Kalau Iya, kalian iya. tidak mau naikkan koin ya, Saya teman-teman kabur. Kristen ya, saya tidak akan menjelaskan secara detail ya. Cepat, naikkan koin. Bahaya no. Ilmu kok dicicil berdasarkan bayaran gimana ini? Enggak, sekarang nggak bisa Bang Juma. Kita kalau mau memaparkan di sini secara detail itu memang harus Harus dibayar, betul koin. betul betul. Nggak bisa Iya, kita betul. capek mulut aja, pulsa ini mahal sekarang ini. Betul. Ini baru tepuk tangan. Ayo teman-teman, kasih koin. Tamu kita kasih koin. Lo kok jadi saya yang dikasih gimana itu Meme? Oke dikasih sama Bang Zul. Masya Allah. Saya yang dikasih malah, Masya Allah. Oke, sekarang saya jawab ya. Iya. Silakan. Tunggu koinnya naik dulu, Ah. selesai dulu semua, kita tenangkan. Oi, mantap, terima kasih. Hancur. Udah 100. Aduh. Oke, Udah, baiklah. udah, saya udah. jelaskan Banyak tuh, ya. udah. Di mute dulu. Sudah, paparkan. Silakan. Di mute dulu. Jadi begini, di dalam bagaimana? Kristen itu, firman Tuhan itu dengan Tuhan adalah satu hakikat, sama seperti matahari dan cahayanya itu tidak akan bisa dipisahkan. Siapa yang bisa memisahkan cahaya matahari dengan matahari? Tidak akan bisa. Jadi Tuhan saya itu dengan firman-Nya itu terkoneksi, bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan, sama seperti matahari dan cahayanya. Nah sekarang Tuhan saya, ketika firman-Nya itu keluar dari dalam mulutnya itu, apakah dia terpisah dengan Bapa? Tidak, dia tetap terkoneksi. Sama seperti cahaya matahari tidak akan pernah terputus, terkoneksi. Nah ketika Oke. Tuhan itu mengeluarkan firman-Nya itu untuk menciptakan, ketika firman-Nya itu turun ke bumi, apakah firman-Nya itu kembali lagi kepada Bapa? Itu tidak. Kembali lagi, sama seperti cahaya matahari. Sama seperti bola lampu memancarkan cahaya, setelah lampunya mati dia akan kembali. Nah sama seperti Tuhan saya itu mempunyai satu hakikat dengan firman-Nya itu, sama seperti matahari dan cahaya tidak akan bisa dipisahkan. Ketika firman-Nya itu turun ke bumi untuk menciptakan alam semesta ataupun untuk menjadi manusia, firman itu kembali lagi kepada Bapaknya. Contoh seperti gini ya, firman Tuhan saya itu bisa berubah wujud menjadi manusia, bisa menampakkan diri. Beda ya, Iya, ini iya, saya jelaskan ya. Saya membacakan di 1 Samuel 3 ayat 21, bunyinya begini. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Saya ulang sekali lagi ya, di sini firman ini berubah wujud menjadi manusia. Saya ulang sekali lagi ya. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan diri di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jadi firman-Nya ini turun ke bumi, memancar ke bumi ini, bisa berubah wujud menjadi manusia, berbicara dengan manusia, lalu kembali. Kembalinya di mana? Yesaya tidak dengan sia-sia, dia melakukan sesuai dengan apa yang kukehendaki. Jadi selesai, di sini tidak ada lagi. Berbedanya Tuhan saya itu, dia dengan firman-Nya satu hakikat, sama seperti macam matahari dengan cahayanya tidak bisa dipisahkan. Tetapi Tuhan Anda ketika mengeluarkan firman-Nya tidak akan kembali lagi, itu bedanya. Jadi di sini definisinya beda-beda. Jadi gini, oke ya. Tadi menganalogikan matahari, bagus. Ya, itu menganalogikan matahari dengan Tuhan itu lebih cocok dibandingkan menganalogikan Tuhan dengan manusia gitu ya. Nah, ketika cahaya matahari menyentuh kulit saudara, apakah itu sama halnya matahari yang menyentuh Anda? Oke, saya jawab. Ketika cahaya matahari menyentuh kulit saya, apakah matahari itu menyentuh saya? Saya katakan tidak. Tetapi itu disebut dengan... Udah terjawab. Berarti sinar Bentar, saya matahari. jawab. Berarti Sabar, sinar Bang. matahari. Sabar, Saudaraku sayangku. dengarkan. Sabar. Berarti sinar Tenangkan matahari itu dirimu. bukan matahari. Tenangkan dirimu. Jadi begini, Langsung. cahaya matahari itu memang tidak akan bisa disebut matahari, tetapi dia disebut cahaya matahari, sama seperti Yesus. Dia tidak disebut sebagai Bapa, tetapi dia disebut sebagai firman Bapa.
Iya. Paham ya? Saya ulang sekali Iya. lagi biar kalian kalian tersadar dari sini. Sebenarnya koin ini belum naik nih. Kalau koin naik ini panas saya ini. Tetapi karena memang masih agak santai saya kalau Yesus itu tidak akan bisa disebut Bapa, tetapi dia disebut firman Bapa. Cahaya matahari tidak akan bisa kita katakan dia adalah matahari, tetapi kita menyebutnya dengan cahaya matahari. Apakah cahaya matahari dengan matahari menyatu? Ya satu, mereka tidak bisa dipisahkan. Firman Allah dengan Allah, apakah mereka bisa dipisahkan? Tidak. Bisa dibedakan, tetapi tidak bisa dipisahkan. Iya. Jangan iya, koin belum naik, saya bilang. Kalau naik hancur saya buat. Bang Handi salam sama Dinda. Siapa? Dinda Hendra dengan ini. Dengan Bang Hendra, Pak Haji, Masya Allah. Pak Haji. Barakallahu fikum. Bang Jeffrey, Dokter Jeffrey. Nah ini nggak mau tidak ada mukanya nih. Pada di Ya. Jakarta. Oke, salam Lanjut. sama beliau. Lanjut. Oke, baik. Jadi gini, Saudara Meme, matahari dengan sinarnya itu tidak bisa dipisahkan. Tetapi antara matahari dengan cahayanya itu berbeda. Itu yang perlu saudara pahami. Cahaya itu adalah bias dari matahari. Sama seperti Yesus. Yesus itu adalah bias dari Tuhan. Adanya Yesus membuktikan Tuhan itu ada. Adanya alam semesta ini bukti adanya Tuhan. Alam semesta ini adalah bias dari Tuhan. Antara ciptaan Tuhan dengan Tuhan itu nggak bisa dipisahkan, tetapi tidak bisa dijadikan satu hakikat. Kenapa satu khalik satu makhluk? Nggak bisa. Makanya di Islam itu baca surah ayat Al-Baqarah ayat 255. Tuhan itu selalu connect dengan makhluknya, tidak pernah terputuskan dia. Tetapi makhluk itu bukan Tuhan, tetapi makhluk tidak bisa tanpa Tuhan. Tuhan bisa tanpa makhluk. Oke ya, pahami itu dulu. Kemudian, ketika tadi kita bermuara pada bahasan Tuhan berdiri sendiri, demi Tuhan supaya dia diakui keberadaannya, maka dia melontarkan perkataan dari lisannya, lisannya keluar dari mulutnya, sehingga apa yang terlontar dari mulutnya itu tercipta. Jadilah piring muncul, jadilah ini, semua ada lengkap. Sehingga alam semesta ini lengkap, dilengkapi. Di laut, di daratan, kemudian di udara, itu diperlengkapi oleh Tuhan. Dari mana semua itu? Dari firman. Dari mana sumber firman? Dari kalam yang melekat pada diri Tuhan. Maka Yesus itu ibaratkan ciptaan ini adalah seluruh pasir yang ada di atas muka bumi. Maka Yesus itu hanya sebutir pasir di antara pasir-pasir yang ada di atas muka bumi ini. Makanya Yesus itu dikatakan dalam kitab saudara Lukas 2 nomor 22, Yesus itu ditentukan oleh Tuhan untuk menjadi perantara kepada manusia untuk melakukan mujizat, tanda-tanda dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel, seperti yang Bani Israel lihat, seperti yang Bani Israel saksikan. Tetapi Yesus itu bukan Tuhan. Dia adalah wakil Tuhan untuk menyatakan keberadaan Tuhan dan hukum-hukum Tuhan kepada Bani Israel. Jadi Tuhan itu jangan dianggap kecil, Tuhan itu maha besar. Lucu kalau ada Tuhan kecil kayak Yesus, lucu, imut. Oke, saya imut jawab. dan menggelikan gitu. Oke, saya jawab. Gitu loh. Oke, saya jawab ya. Silakan. Jadi begini, konsep Tuhan kami tadi sudah saya jelaskan secara detail. Saya menganalogikan matahari dengan Tuhan saya itu sangat tepat. Jadi begini, Tuhan saya itu tidak bisa turun ke bumi. Tidak akan mungkin turun ke bumi. Kalau Tuhan saya itu turun ke bumi. Ya, berarti Yesus bukan Tuhan. Bentar. Berarti Yesus bukan Tuhan, ya karena dia turun ke bumi. Kalau Tuhan saya itu turun ke bumi, kita titok aja. Iya. Kalau Tuhan saya berarti Yesus bukan Tuhan. Dia Tuhan, nanti saya jelaskan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Saya jelaskan nanti saya jelaskan. Gampang. Tuhan kami tidak Tuhan saya tidak bisa turun ke bumi. Yesus ada di bumi. Berarti Yesus bukan Tuhan kan? Jawab aja dong. Jujur dong. Tuhan saya itu tidak mungkin turun ke bumi. Alasannya apa? Tuhan saya itu tidak mungkin turun ke bumi. Sementara Tuhan Anda ada di bumi, Yesus. Bentar. Karena di 2 Tawarik 2 itu bunyinya begini. Tetapi siapa yang mampu mendirikan suatu rumah bagi dia, sedangkan langit
bahkan langit yang mengatas Bahkan segala langit langit yang pun tidak meliputi dapat segala memuat langit dia. pun tidak maksud memuat engkau. Dan siapakah aku ini sehingga aku Bagaimana hendak mungkin? mendirikan satu rumah bagi dia, kecuali sebagai tempat untuk membakar korban di hadapannya. Jadi langit mengatasi segala langit pun tidak akan bisa memuat Tuhan. Tidak dapat Berarti, memuat. Nah, itulah yang disebut maha besar. ya bentar saja. Betul? Bentar, gampang saya jelaskan. Allahu Akbar. Itu Karena yang Bang disebut Juma- Allahu Bang Akbar Juma itu. sabar, Bang Anda- Juma, jangan begitu panik, santai. Karena memang bos ini orangnya santai, memang orangnya. Enggak, supaya koinmu bertambah, saudaraku. Iya. Jadi Oke, nah, itu, Tuhan- iya giliran koin, iya. Kencang Bentar. kali ianya. Tuhan saya ini tidak mungkin turun ke bumi karena memang langit tidak akan bisa menampung dia. Lalu bagaimana caranya dia ini berbicara dengan nabi-nabinya secara langsung? Ada caranya. Dia memancarkan firman-Nya itu ke bumi sama seperti matahari memancarkan cahayanya untuk menjangkau manusia. Tuhan saya memancarkan. Bentar. Tuhan saya itu memancarkan cahayanya ke bumi untuk berbicara dengan Musa. Contoh. Dia memancarkan cahayanya ketika dia berbicara dengan Samuel ataupun lain-lain itu adalah firman-Nya yang memancar dari atas secara connect dengan Tuhan itu yang tidak bisa dipisahkan. Itu yang berbicara. Karena kalau Tuhan sendiri turun ke bumi, maka bumi ini akan hancur karena kedahsyatannya. Contoh seperti bumi ya. Matahari itu tidak akan bisa turun ke bumi. Kalau matahari turun ke bumi, bumi ini akan hancur lebur karena kedahsyatannya. Tetapi bagaimana dia menjangkau bumi dengan mengutus cahayanya ke bumi untuk menjangkau bumi bisa. Bumi bisa menampung cahaya matahari, tetapi bumi tidak akan bisa menampung matahari karena matahari sangat dahsyat. Sama seperti Tuhan kami. Bumi tidak bisa menampung Tuhan kami karena Tuhan kami sangat dahsyat, tetapi dia memancarkan firman-Nya ke bumi untuk berbicara dengan nabi-nabi secara langsung. Haleluya. Semoga Anda terberkati hari ini karena Tuhan Yesus telah mengutus Roh Kudus kepada saya untuk membimbing Anda ke jalan yang Jangan terlalu panjang, nanti koinnya nggak ada. Jadi gini. Jadi gini. Saudara Mimi, camkan pernyataan saya ini, tolong didengarkan. Saya suka dengan cara Anda berdialog dan menarasikan tentang Sang Khalik Pencipta, bahwa Sang Khalik itu tidak akan mungkin alam semesta ini dapat memuat. Nah, kalau kemudian rumah yang didirikan oleh para nabi tidak muat, Tuhan tidak dapat memuat rumah tersebut. Apakah rahim Maria mampu memuat Tuhan?